Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan bagi kita semua. Namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu Guru untuk terus berinovasi dalam memberikan pembelajaran daring. Dalam memberikan pembelajaran daring, Bapak Ibu Guru biasanya menggunakan platform pembelajaran digital, di antaranya adalah Zoom dan Google Classroom. Selain itu juga menggunakan teknologi penunjang, di antaranya adalah dalam hal ini adalah Mospen. Nah, di sini saya selaku guru mapel fisika selalu menggunakan Mospen untuk memudahkan dalam menerangkan materi fisika. Harapannya meskipun tetap melakukan pembelajaran daring, anak-anak tetap memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk selengkapnya bisa dilihat video sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Bu, sehat, luar biasa. Yes. Alhamdulillah kalau sehat ya. Ya udah, untuk pelajaran hari ini silakan ketua kelas. Nah, Amar silakan dipimpin Mari doa. berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Amar. Oke anak-anak, untuk absensinya silahkan kalian tulis yang dari link dari Bu Nuki itu ya Nak ya. Apakah sudah? Baik, untuk hari ini kita akan belajar terkait listrik. Nah, bisa dilihat peta konsepnya ya, bahwa arus listrik itu kita mengenalnya ada yang direct current atau arus listrik searah dan juga arus listrik bolak-balik. Anak-anak, sebagaimana kita tahu bahwa listrik itu banyak sekali penerapannya ya dalam lingkungan kita. Kayak misalnya di malam hari kita membutuhkan penerangan, kemudian banyak sekali alat-alat elektronik kita yang menggunakan energi listrik. Oleh karena itu kita akan belajar terkait listrik. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan menentukan syarat terjadinya listrik, kemudian menentukan kuat arus dan beda potensial. Ketiga, yaitu memformulasikan hukum Ohm dalam rangkaian listrik, dan yang terakhir adalah membedakan karakteristik antara hambatan seri dan juga hambatan paralel. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya, ini adalah cara listrik bisa mengalir dan bisa kita manfaatkan di lingkungan kita semua. Oke anak-anak, kali ini Bu Nuki akan mendemonstrasikan melalui pembelajaran menggunakan pet virtual. Nah, pet virtual ini adalah media untuk praktikum kalian selama pembelajaran daring ini. Nah, di sini Bu Nuki merangkai, ada baterai, kemudian Bu Nuki rangkai dengan kabel. Di sini Bu Nuki menggunakan 2 baterai ya anak-anak ya. Kemudian dari baterai ini kita kaitkan dengan lampu. Oke. Nah, akhirnya lampunya menyala. Di sini Bu Nuki punya pertanyaan. Nah, kira-kira arus listrik itu mengalir dari apa ke apa, Nak? Tubuh arus bisa mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Iya, betul banget Nak Fitria. Jadi arus itu bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau misalnya tidak ada perbedaan potensial, berarti arus itu nggak akan bisa mengalir. Oke, bagus sekali Nak. Kemudian, nah kalau misalnya Bu Nuki remove salah satu komponen, nah akhirnya ada listrik nggak dalam ini demonstrasi yang kalian lihat, Nak? Misalnya Bu Nuki kasih switch atau Bu Nuki kasih saklar. Kemudian saklarnya nggak Bu Nuki tutup.
Nah, saklarnya Bu Nuki buka. Kira-kira ada listrik nggak, Nak, dari sini? Ada atau nggak ada? Nggak ada listrik ya. Jadi syarat terjadinya listrik kita apa, Nak? Adanya coba, sumber Nak Yulinar, tegangan. syarat terjadinya listrik apa, Nak? Adanya sumber Bu tegangan Nuki punya baterai, pada berarti ada rangkaian apa yang nih? tertutup, Bu. Thank you. Stop. Oke, sekarang coba kalian amati untuk ampere meternya. Nah, ampere meter ini adalah untuk mengukur arus. Nah, sekarang kalian lihat ya, Nak ya. Untuk ampere meter yang mengukur arus ini, kita lihat apakah arusnya sama atau berbeda. Nah, ternyata sama tuh anak-anak ya, untuk arusnya di masing-masing hambatan. Di hambatan 1 arusnya 0,45, di hambatan 2 arusnya juga 0,45. Berarti arusnya bagaimana, Nak? Untuk pada rangkaian seri ini. Sama. Sama, Bu, sama. Ada yang mau jawab? Sama. Arusnya sama. Ada yang mau jawab nggak? Sama, Arusnya Bu. bagaimana? Sama. 0,45-nya, Bu, sama, Bu. Harusnya sama ya, Nak ya. Ya. Jadi untuk rangkaian seri ini, arusnya itu sama. Jadi dimanapun itu, di berbagai titik, itu arusnya sama. Sama dengan I2. Sama ya, Bu. Oke. Mungkin dari sini aja untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah mengenal karakteristik dari rangkaian seri ya. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan nggak? Semoga Selesai, Bu. untuk pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian dari Bu Nuki. Jadi untuk kesimpulan hari ini adalah bahwa arus itu mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kemudian semakin besar tegangannya, maka arus yang mengalir itu semakin besar. Tapi kalau semakin besar hambatannya, kalau arus listrik dihambat dengan resistor yang semakin besar, itu nanti arusnya mengalir semakin pelan. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Untuk LKS-nya, silahkan dikerjakan ya anak-anak ya. Deadline-nya adalah minggu depan. Ya udah, Bu Nuki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nuki. Jadi, maukah kita mengubah cara pandang? Karena yang seringkali bermasalah itu bukan masalahnya, tetapi cara pandang kita akan sesuatu. Semangat Bapak Ibu Guru untuk terus memberikan pembelajaran yang inovatif. Saya, Elisa Nuki Dasyana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.